dia berkaitan dengan heat generation unit. Nah, itu berkaitan dengan parameter sumber panas tentang produksi panas akibat radioaktif. Jadi sebenarnya panas kita tuh atau panas di bumi itu dari mana begitu ya? Itu dari proses radioaktif. Ya, kalau kita kenal di bawah permukaan ada material, kalau Anda dulu belajar radioaktif ada peluruhan kan? Ada peluruhan, ada panas yang keluar. Itu yang diproduksi dari subsurface. Nah, material apa saja itu berkaitan dengan unsur-unsur kimia. Unsur-unsur radioaktif yang berkontribusi paling besar adalah uranium, thorium, dan kalium. Nah, mungkin ada juga ini isotop radioaktif yang lain, ada aluminium 26, plutonium 244. Nah, ini biasanya digunakan untuk mempelajari tentang umur dari eh, apa namanya batuan atau ya karena dari peluruhannya kita bisa cek dari pangkat lambda T misalkan ini Anda bisa kembalikan dari kondisi sekarang ke berapa juta tahun yang lalu untuk kondisi yang sebelum meluruh eh, atau peluruhannya belum sebesar sekarang. Ini tunjukkan tabel contoh eh, produksi panas oleh beberapa batuan. Nah, di sini yang saya buat kotak merah itu yang mungkin yang nilainya cukup besar, itu granit dan rata-rata untuk kerak atas itu ada angka yang lebih besar di sini. Rata-ratanya harga rata-rata dan yang paling besar itu adalah granit. Kalau dibandingkan dengan oceanic crust, ini cenderung lebih sedikit dibandingkan kontinental. Eh, Ya, kalau kita buat ilustrasi sederhana, misalkan bentuknya seperti ini, kita punya posisi dimensi Z, berarti meskipun ini hanya untuk satu dimensi ya, dimensinya Z, Anda tahu ini kedalaman permukaan dan ini yang kedalaman kerak atau mantel bagian atas, perbatasan mantel bagian atas. Nah, di sini cold maksudnya temperaturnya cenderung lebih dingin dibandingkan temperatur yang di sini. Temperatur T1 lebih dingin dibanding temperatur 2 dan panas itu mengalir dari panas yang lebih tinggi ke atas. Nah, skemanya seperti ini. T2 lebih besar dari T1. Tebalnya D. Skemanya sederhana seperti ini. Nah, kira-kira kita bisa tidak untuk membuat simple geotherm. Nah, itu yang kita coba tunjukkan tadi. Karena Q ini sebanding dengan konduktivitas termal, beda temperatur, dan berbanding terbalik dengan jarak antara perbedaan temperatur T2 dan T1. Nah, ini ilustrasi, kalaupun kita punya ilustrasi 3 dimensi, pada konteksnya ini juga membahas tentang satu dimensi saja. Ini bentuknya seperti kolom 3 dimensi, tapi arahnya ke arah Z saja, tidak ada ke arah X atau ke arah Y. Itu yang paling sederhana. Nah, distribusi di dalam kotak ini, kalau 3 dimensi, ya pastinya akan bervariasi, tapi untuk penyederhanaan kita akan buat seragam saja. Nah, di sini ada A kecil itu berkaitan dengan luas permukaan yang ditembus oleh aliran panas. Nah, sedangkan Q itu adalah aliran panas dari atas, yang QZ plus do Z atau delta Z ini yang ke bawah. Nah, ini kalau posisinya dibalik, kita kan tadi sudah sebutkan yang bagian inti itu lebih panas, maka dari bawah ke atas. Sehingga kita dapatkan bentuk yang di bawah. Tapi kalau kita coba urut, persamaan ini dipengaruhi apa saja, yaitu adalah aliran panas yang melewati volume permukaan, baik itu yang atas atau yang ke bawah, dan juga ada pengaruh yang dihasilkan pada volume ini, atau heat generation unit, ada juga specific heat atau thermal capacity, kapasitas termal dari material. Anda di termo belajar kapasitas termal dengan Bu Ningsih kan ya? Nah, biasanya simbolnya apa? C. Kalau di sini biasanya C, CP. Apa berarti dia pada tekanan tetap ya?
Oke, kita breakdown dulu. A kecil tadi apa? Permukaan ya. dQ adalah flow-nya, aliran panas. dZ-nya adalah perbedaan posisi kedalaman. Nah, di sini A besar itu berkaitan dengan tadi HGU, Heat Generation Unit. Kalau A kecilnya tadi apa? Luas permukaan. Z-nya sudah. Nah, sekarang kemudian di sini ada CP, itu specific heat atau thermal capacity, kapasitas panas. A tadi sudah luas permukaan. Rho-nya di sini adalah densitas material. T besar per T kecil. T besar adalah temperatur, yang T kecil adalah waktu. Nah, ini kalau disederhanakan, A-nya yang kecil ini dicoret karena luas kanan dan luas kiri ini dicoret, nanti Anda akan dapatkan bentuk yang bagian ini. Ini kalau satu dimensi. Nah, kalau tiga dimensi berarti selain ada arah Z, ada arah XY kan? Makanya di sini Anda akan berhubungan dengan bentuk del lagi, bentuk del lagi. Jadi kalau orang biasanya menuliskan bentuknya seperti ini, ya. Oke, sorry, saya mungkin kembali lagi. Dari bentuk yang ini ada CP, Rho, delta T besar per delta T kecil, A minus do Q per do Z. Do Q per do Z tadi ada persamaan dari Fourier, bentuknya seperti ini. Nah, kalau tiga dimensi berarti selain ada arah Z, ada arah XY kan? Makanya di sini Anda akan berhubungan dengan bentuk del lagi, bentuk del lagi. Jadi kalau orang biasanya menuliskan bentuknya seperti ini, ya. Oke, sorry, saya mungkin kembali lagi. Dari bentuk yang ini ada CP, Rho, delta T besar per delta T kecil, A minus do Q per do Z. Do Q per do Z tadi ada persamaan dari Fourier, bentuknya seperti ini. Nah, ini coba disubstitusikan ke sini sehingga kita akan dapatkan bentuk yang seperti ini. Sehingga K do kuadrat T besar per do Z kuadrat. Ini untuk satu dimensi. Nah, kalau tiga dimensi, maka yang Z-nya itu akan di breakdown jadi seperti ini, atau Anda kenal bentuk yang tiga dimensi seperti ini. Pada saat equilibrium geothermal. Nah, di sini mungkin diasumsikan bahwa dot per dot kecilnya ini sama dengan 0. Untuk menyederhanakan kasus pada kondisi equilibrium geothermal. Nah, ya ini mungkin langkah-langkahnya ya. Di sini mungkin mana tadi yang, nah bentuk dot besar per dot kecil ini kan menjadi 0. Nah, berarti tinggal ini dipindahkan kan ya. Dipindahkan, Anda bisa sederhanakan rho CP-nya sehingga nanti Anda akan dapatkan bentuk yang sederhana seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada juga punya yang hukum Fourier kemarin. Nah, dari dua persamaan inilah nanti yang akan digunakan. Nah, sekarang kita berhubungan dengan del kuadrat T, berarti turunan derivatif kedua. Jadi nanti Anda berhubungan dengan dua kali proses integral. Nah, nanti ada konstanta 1 dan konstanta 2. Nah, itu konstanta 1 dan konstanta 2 bisa ditentukan dengan kondisi batas pada saat temperatur di atas dan temperatur di bawah. Nah, setelah dapat C1, kemudian lanjut ke C2,
nanti Anda akan dapatkan persamaan tentang temperatur terhadap kedalaman. Nah, nanti di situ Anda bisa buat simple geotherm. Oke. Yang saya sebutkan tadi, yang misalkan ini 0, mungkin lebih jelasnya ada di sini. Nah, ini kan posisinya 0, nah sehingga kita dapatkan bentuk yang sama seperti ini. Jadi di tugasnya ini kurang lebih seperti ini, masing-masing kelompoknya. Nanti Anda akan berhubungan dengan persamaan kiri dan kanan, persamaan 1 dan 2, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kiri ini bentuk yang 3 dimensi, tapi karena kasusnya adalah 1 dimensi, maka nanti Anda harus membreakdown ini dan saya ingin lihat apakah Anda paham terkait dengan 1 dimensi dari penggunaan ini. Terus kemudian nanti ada persamaan 2 yang bisa disubstitusikan dengan persamaan 1, sehingga nanti Anda akan berhubungan dengan bentuk turunan del kuadrat T. Nah, del kuadrat T itu nanti Anda akan bentuk menjadi fungsi temperatur terhadap kedalaman. T fungsi Z sama dengan, gitu kan ya. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, setelah berhubungan dengan T fungsi Z sama dengan, itu nanti karena berhubungan dengan derivatif 2, Anda berhubungan dengan integral 2 kali untuk mengembalikan menjadi T sama dengan itu. Nah, artinya nanti Anda akan punya konstanta 1 dan konstanta 2. Oke. Nah, konstanta 1 itu nanti konstanta 1 dan konstanta 2 itu bisa ditentukan dengan menggunakan kondisi batas. Kondisi batas itu biasanya ada di sini. Ada di bagian permukaan dan di bagian dasar. Oke. Nah, bagian permukaan apa saja kondisi batasnya? Itu ada 2 skenario. Anda diminta untuk menentukan fungsi temperatur terhadap kedalaman dengan kondisi batas 1 dan kondisi batas 2. Kondisi batas satunya seperti apa? Temperatur T sama dengan 0 pada saat Z sama dengan 0. Kemudian surface heat flow-nya Q sama dengan minus Q0 pada Z sama dengan 0. Nanti T-nya sama dengan berapa, gitu kan ya. Nah, kemudian di sini ada fungsi temperatur dengan kondisi batas 2 atau alternatifnya. Yang pertama, temperatur sama dengan 0 pada saat Z sama dengan 0, sama seperti yang kondisi batas 1. Yang beda yang kedua, kondisi batas heat flow Q-nya sama dengan minus QD pada saat Z sama dengan D. Nanti Anda akan dapat 2 persamaan, satu dari sini, satu dari sini, tentang T fungsi kedalaman. Nah, di situ nanti Anda bisa hitung kurang lebih plotnya nanti akan seperti ini, kurang lebih ya, ilustrasinya. Ini sebagai ilustrasi. Kalau Anda menggunakan data-data yang tersedia, jika data yang tersedia adalah ini, nah sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, kira-kira Anda paham nggak tentang pengertian, tentang ini, tentang simbolnya tadi? Nah, jika data yang tersedia adalah ini, persamaan manakah yang akan Anda gunakan dari kondisi 1 atau kondisi 2? Gitu kan, Anda harus menjawab. Nah, kemudian ketika Anda sudah menentukan, Anda bisa menghitung temperatur pada Z pada kedalaman 0 km, 5 km, 10, 15, dan 20 dari data yang tersedia ini. Nah, untuk itu ini pasti butuh diskusi dengan kelompoknya, karena kelasnya tadi ini saya lihat agak pasif. Nah, mungkin Anda bisa mulai aktif kalau mendiskusikannya. Mungkin Anda sudah dapatkan juga pada saat geodinamik, tinggal Anda jawab. Nah, mungkin itu petunjuknya.